parah. Rusak parah biasanya. Ini jembatan Cikalong masih beres. Ada pelabuhan kan udah lama. Nah, ini proyek bikin. Ini ada tembok ya, tembok Berlin. Boleh lihat mendalam, nggak boleh ngintip. Ada tuh tenda kita. Mirip kolam lele, oi. Bisa begini ya. Nah, sejauh ini sepanjang perjalanan dari Kalimalang ya, jalannya bagus ya. Oke, kita arek ngapung. Bisa sih. Nah, ini kita udah masuki pertigaan Sedebula Kapal ya. Menara apa itu? Lurus kita ambil jalur Kalimalang. Ya teman-teman, mohon maaf tadi pas kita sampai Kalimalang hujan. Jadi kita nggak bisa mereview jalur mudiknya. Saya mau pakai jalur alternatif, ada di Kerawang itu. Saya nanya-nanya, tidak rekomendasi, lagi ada perbaikan katanya. Mungkin kalau Lebaran mungkin udah kelar ya. Kita lanjut jalur utama aja deh, jalur utama ya, Kerawang lewat Pantura. Kita lihat kondisi jalannya. Ini habis hujan, benar-benar habis hujan nih. Tadi gede banget. Cuma saya maksain tadi di Kalimalang itu pakai mantel lah ya, cuma nggak saya liput soalnya. Ini udah sore juga, takutnya nambah hujan lagi aja. Jadi kita review jalur Kerawang nih. Ini udah Kerawang Barat ya. Kita lewat jalur Pantura ke arah Subang. Ntar di situ kita pakai jalur alternatif. Genangan airnya mirip kolam lele, woy.
Bisa begini ya. Sejauh ini sepanjang perjalanan dari Kalimalang ya, jalannya bagus ya. 90% bagus. Layak lah untuk dilewati mudik. Layak sekali untuk dilewati mudik. Ini jalur yang akan kita lewati menuju Indramayu, Cirebon, dan ke Jawa Tengah, Brebes. Pasti lewat jalur sini. Sejauh ini di jalur Kerawang ini jalannya lumayan bagus ya. Aspalnya lumayan bagus. Cuma tetap fokus dan hati-hati. Banyakin istighfar. Oh, pintu-pintu putar balik tuh ya, celah-celahnya udah ditutup. Aduh, kalau melewati genangan begini usahain pelan-pelan ya teman-teman, takutnya ada lubang dalam. Kita nggak tahu kan, kita juga harus curiga nih sama kubangan-kubangan air di jalan, takutnya lubang dalam. Ini ke Cikampek, kalau lihat dari pelang informasi sekitar 6 kilo. Ini panjang juga hujan ini, tembus sampai dari Bekasi sampai ini udah mau masuk Cikampek nih sebenarnya. Sampai sini hujan.
Kalau di jalur gini kita pelan, kayaknya ngagokin orang deh ya. Paksa deh, rada tarik gas dikit nih. Oh, sejauh ini jalan lumayan oke. Yang bolong-bolong udah ditambal. Nggak ada lubang-lubang yang membahayakan. Kiri stasiun Dawan Cikampek. Nih kita udah masuk area Cikampek. Sebelah kanan itu Pupuk Kujang. Nah, udah ada matahari nih, udah lumayan hangat. Kalau tadi di Kalimalang, kalau saya maksain bahaya deh. Maksain maksudnya maksain ngerekam pakai kamera ya, soalnya gerimisnya lumayan gede. Tol Jakarta Bandung arah kanan. Buat teman-teman yang mau mudik, utamakan selamat ya, hati-hati di jalan, tetap fokus. Karena 1 detik di jalan kita nggak fokus, nggak konsentrasi, aduh bahaya, bahaya banget. Apalagi jalurnya rapat kalau pas mudik.
Udah mulai banyak orang yang keluar, mungkin mau ngabuburit ya guys. Udah rame nih jalan. Ini dia kota Cikampek. Jogja Cikampek, Jogja. Belum begitu rame, belum dapat THR kali, banyak yang belum cair THR. Oke, kita arek ngapung. Bisa sih. Jalan udah mulai kering. Jalan sampai Cikampek ini lumayan bagus. Tidak ada lobang-lobang ya. Aman teman-teman. Sampai Cikampek ini kita aman. Jalannya dari Kerawang Cikampek aman. Bahkan dari Bekasi pun kalau kita lewat
jalur alternatif Kalimalang aman ya, jalannya bagus, mulus ya. Ada sih sedikit lah, tapi 90% bagus. Tadi saya di Kalimalang, di keluarnya saya lewat Teluk Jambe, tempat yang kemarin banjirnya viral tuh. Saat masih di situ masih gerimis, saya mau liput tadinya. Wih, ada Etley juga, baru tahu saya deh. Hati-hati ya di sini ya nih, sudah ada Etley. Cikampek, arah ke Jawa ya, arah Cirebon. Pelan sekali ini mobil, padahal di depannya kosong. Saya takutnya mobil yang pelan-pelan kadang nggak ke kiri sendiri, ke kanan sendiri. Taunya sopirnya lagi mainan handphone. Waduh, bahaya itu. Jangan deh, apalagi naik motor ya. Kalau bisa sih jangan sambil mainan handphone. Kalau mau telepon ya usahain berhentilah di pinggir jalan, daripada membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Aduh. Aduh. Wah, bahaya tuh. Sebelum pom bensin tuh lubangnya dalam tuh, sambungan jembatan. Bahaya banget itu, dalam. Nah, kita udah lewat Cikampek, melewati Cikampek ya. Hujan juga ke sini, habis hujan. Oh, masih ada rambutan. Nah, mulai keriting jalannya. Itu karena hujan setiap hari biasanya nih. Nah, hati-hati ya, dari Cikampek lewat kurang lebih 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, usahain jangan ngambil kanan, tengah ke kiri aja. Lebih sedikit jalan keritingnya. Juga menghindari yang putar balik.
Nah ini bagi yang mau belanja oleh-oleh sebelum Cikampek, kalau dari arah Jawa apa dari Cikampek ke arah Cirebon, kiri kanan lengkap ya. Oh seperti dilihat, ada kerupuk, ada peyem, peyem sama ubi Cilembu, pada peyem, peyem ya, peyem. Oh, rambutan masih ada ya. Oh sebelah kanan jalannya agak keriting dan berlubang juga. Jalur kanan kurang nyaman, walaupun sebagian udah ditambal itu. Nggak tahu tambalnya pakai apa ya, udah berlubang lagi aja. Bukan pakai aspal kali itu. Oh gampang banget rusak itu tambalan. Wah tuh lubang dalam lagi tuh. Aduh. Ini kebanyakan sih saya perhatiin sih jalur kanan ya yang banyak lubang. Nah kalau apa? Maaf. Kalau kita sudah dekat-dekat jembatan ini jalur Pantura ini, usahain jangan ngebut. Biasanya jalannya jelek, berlubang, gelombang. Setiap kita mau mendekati jembatan, jalannya udah mulai kebalik. Jalur Pantura tuh, nah ya kan, nggak rapat jalan ini. Jalur ini jalur kan yang sebelah kanan ya, jalur masih satu jalur ini satu arah, tapi sebelah kanan itu tahun kemarin diperbaiki. Soalnya baru kelihatan beda. Saran saya kalau memang teman-teman perjalanan jauh, kira-kira udah 100 km ya, udah berasa biasanya tuh pantat panas, pegel, konsentrasi menurun. Usahakan istirahat dulu deh sejenak ya kan.
Jangan dipaksakan teman-teman, apalagi saat mudik ya kan. Kalau banyak macet, energi cepat terkuras. Jalan yang dari sini udah coran jalannya, bukan aspal. Nggak tahu, saya lebih suka jalan aspal dibanding jalan coran, kenapa ya? Kayaknya kalau kita lewat jalan coran sekarang berasa banget ya. Nah, kita mau masuk Cikalong. Ini udah Cikalong nih. Cirebon Semarang lurus, Cilamaya belok kiri di depan. Coba ada hati-hati guys ya, kita udah mau masuk area Cikalong nih. Jalannya lumayan nggak rapi, berlubang juga. Oke, lanjut. Sebelah kanan kan dia tuh berlubangnya parah. Ini kok belum dibenerin ya? Kalau sampai belum dibenerin H-7 bahaya itu. Kita mau masuk jembatan lagi nih. Mudah-mudahan sih jalannya udah dibenerin. Nah, ini udah dimurusin nih jalannya. Bisa parah biasanya di sini jalan. Ini jembatan Cikalong beres. Jalan banyak jalanan sebelah kanan itu baru ditambah-tambahin ya.
Ya tapi tahu sendirilah, tambahan warga Konoha di Wakanda nambah jalan itu lebih tinggi. Bukannya nambah nyaman, malah nambah gak nyaman kalau jalanan banyak ditambal. Betul nggak? Jadi gue bingung kenapa jalan ditambal bukan memberi kesan nyaman gitu, malah kesannya timbul itu tambalannya, aneh gitu. Mulus banget. Terus nih lewat sini ya, beres nih. Banyak kafe-kafe cuy, barangkali yang mungkin mau istirahat, banyak kafe-kafe tuh, karaoke, melepas stres dan lelah. Kafe bos, karaoke, nggak jauh dari situ masjid. Tapi jangan kaget ya kalau Pantura ya, memang beginilah suasana. Ini kalau mau tes motor gaspol di sini sayang nih, kayaknya kita udah 1 kilo ya, jalannya mulus nih, 1 kilo lebih lah. Tetap sih sebelah kanan lebih rawan, kurang nyaman di jalur kanannya. Tapi janganlah muter-muter di jalur Pantura ini, sudah banyak cerita masalah lantas di sini. Wih, gokil loh, buset. Gokil loh, buset. Tanpa busana, nggak ada yang peduli apa orang-orang. Ya memang ada orang gila, dia nggak peduli mau pakai baju mau enggak. Tapi setidaknya warga peduli lah, kasihan gitu, dia kan juga manusia, cuma mindsetnya aja yang berbeda. Kalau dia selalu bahagia, orang-orang stres itu selalu bahagia, beda sama kita. Udah pertengahan bulan, aduh rasanya udah di ujung tanduk nih dokter. Kalau
Kalau dia nggak peduli mau punya duit mau punya enggak, happy aja, no problem, selalu move on. Wah, mulus banget sih pemirsa, teman-teman, jalannya jalur kanan kiri nggak ada lubang sama sekali. Jalan Raya Pantura, Cikampek, Pamanukan. Nah ini ngeri nih, tanpa sen, ambil kiri, tiba-tiba ngerem mendadak. Itulah angkutan umum, mau di kota mau di kampung sama baik, asu. Kalau kita tegur nggak mungkin terima mereka, padahal membahayakan yang di belakangnya. Nah ke kanan itu ke Kalijati bisa nih guys, ke Pabuaran ya, yang mau arah ke Subang Kota pengen cepet buat sini bisa. Tuh sebelah kanan tuh, ini Sarengseng namanya ya. Lurus kita ke jalur Pamanukan, Indramayu. Sono jalannya lumayan bagus, saya pernah bulan kemarin lewat situ juga, cuma saya nggak sempat bikin videonya. Itu tembus ke Cipendei ya. Cipendei itu ntar kita mentoknya di pasar Cipendei, kiri ke Kalijati, ke Subang Kota, ke kanan ke Purwakarta, bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta. Ah, Neng pada mau mengeburit ya. Bentar, kita lihat jam. Oh, 4:30. Tadi saya mengawali perjalanan dari Bekasi itu kurang lebih jam 12 lewat ya. Sampai sini 4:30. Berarti jam lebih ya. Kalau saya santai sih, berdua istirahat 1,5 jam ada hujan tuh, hujan gede pasti tadi malam. Saya maju berhenti ya, ada putar untuk berhenti lah karena hujannya masih gede. Dari Cikampek tadi kita lewat sampai sini jalur oke ya, cuma perlu digaris bawahi ya. Ada titik-titik di mana masih berlobang jalannya, terutama sisi kanan. Nah lihat kan sisi kanan itu pasti paling parah. Area Sukamandi ya, Kiri aman. jalannya Oke, lumayan bagus kita ya dari memasuki Cikampek. kawasan Janem. Bang Acung siapa yang suka ke Janem guys? Barangkali ada nih. Oh, kafe-kafe guys. Tiga turut. Karaoke family.
bagi yang tapi nggak rekomendasi. Kita kalau mau istirahat, Cukup bagus jalur sini ya. Kemungkinan kita di depan di Pasar Sukamandi akan mengambil jalur ke Purwodadi Subang belok kanan ya. Kita akan dari Pasar Sukamandi itu lewat dikit langsung belok kanan, dan itu biasa digunakan sebagai jalur alternatif mudik ya. Bila jalur Pantura dari Sukamandi menuju Papandukan menuju Cirebon itu macet ya. Biasanya sih macet-macet itu titik-titiknya di Ciasem sampai Pemanukan karena banyak keluar masuk ya, perempatan. Nah, macetnya bisa sampai Sukamandi. Nah, biasanya sih dialihkan ke jalur alternatif arah Purwodadi Kalijati ya. Kalau yang sebelumnya kan lewat Pabuaran. Kalau yang dari Sukamandi ini kan kita di depan. Udah jalur beda jalur ya. Jadi kalau lewat kecamatan Purwodadi terus ke kecamatan Kalijati lanjut ke Subang Kota. Nah, dari Subang Kota itu kalian bisa milih kalau mau ke arah Cirebon apa Indramayu itu bisa lewat Subang juga, bisa lewat Soklat ya dari situ. Bukan Soklat ya, lupa namanya apa ya. Ke arah yang mau ke Bendungan Jati Gede, bukan Jati Gede ya, Sadawarna. Nah itu udah jalurnya lewat situ lah. Jalurnya enak itu, sepi. Lancar lah, sepertinya jalur lancar itu. Seperti teman-teman lihat di area pesawahan ini Balita ya, daerah pesawahan ini namanya. Kalau dari arah Cikampek sebelum Sukamandi lumayan mulus jalannya. Cuma ini hati-hati nih di sini jalur ngebut ini. Jalur ngebut pokoknya, apalagi kalau malam nih. Pokoknya buat teman-teman tetap jaga jarak, utamakan keselamatan deh, orang di rumah nunggu ya. Kita tetap hati-hati di jalan nih, banyakin berdoa ya kan supaya selamat sampai tujuan. hancur jalanan guys. Banjir juga, hancur jalannya.
hujan. Emang dahsyat ya kalau hujan itu merusak jalan. Ini pibet-pibet Ngabuburit nih guys. Ini masih daerah Sukamandi. Bagi yang tadi ke arah mana, Pemanukan, kalaupun macet ya bisa menggunakan jalur sini. Kalau saya sih prinsipnya lebih baik jalan ya motor melaju daripada macet, jujur aja. Jauh sedikit nggak apa-apa lah, daripada kita duduk macet, maju dikit berhenti, maju dikit berhenti. Wah, itu bikin stres, bikin capek juga. Dikit-dikit gak masalah lah, bisa dilewati, masih terasa nyaman aja. Kalau lewat sini memang agak muter sih kalau mau ke Cirebon, tapi ya daripada macet, walaupun lebih muter kayaknya nyampainya lebih cepat dibanding macet ya. Bisa nih gunakan jalur sini teman-teman, bagi yang mau mudik ke arah Cirebon ke Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur, bisa lewat sini. Nanti lewat Subang Kota. Nah teman-teman, kita mau masuk di kawasan Legend nih, kawasan fenomenal Kasat Cijengkol. Nanti kita lihat deh, airnya masih saya terus. Kita lihat, oh ada yang mancing tuh, ada yang mancing. Oh ada yang nyetrum juga, musuh pemancing nyetrum mah. Tapi nekat ya, kalau saya sih ngeri begitu ya, soalnya tebing. Wah kemarin airnya penuh itu, hampir seperapat mau ke daratan. Coba kita tunggu ada yang dapat ikan nggak nih. Biasanya banyak yang ngabuburit di sini. Perum Jasa Tirta 2, unit usaha wilayah 3, Mendung Cijengkol. Mari kita lanjut guys. Yo, habis hujan gede kayaknya.
jalannya agak gelombang ya, soalnya setahun ini lalu lintas mobil tanah itu lewat sini kan tonasenya berat-berat itu di atas 10 ton, jadi gelombang jalannya kritis. Tapi kalau buat jalur apa, alternatif mudik mah oke lah ini, daripada mandek macet. Wow, dalam sekali, seperti kolam ikan cupang. Di sini masih area pesawahan ya guys, area pesawahan ini. Wah, sebulan kalau lewat sini hancur nih jalan. Bentar lagi rame yang ngabuburit karena karena ini sudah jam 5 kurang 30 menit. Teman-teman, jadi kesimpulannya jalur yang akan dilewati mudik ke arah Cirebon ya cuma sebatas sampai Sukamandi nih, dari Bekasi, Kerawang, Cikampek, Sukamandi. Kalau menurut saya sih 90% bagus jalannya. Bagus jalannya, cuma ya perlu hati-hati aja. Kadang ada lubang seperti jembatan Batman itu bahaya banget itu. Jangan ngikutin mobil-mobil gede di belakangnya aja, usahain jaga jarak. Ini daerah Rancabango namanya, tapi nggak pernah lihat burung bangonya dari semenjak saya kecil. Cuma namanya dari dulu udah Rancabango. Ya mungkin dulu zaman nenek moyang mungkin di sini banyak burung bango. Saya baru tahu. Pemerintah Kecamatan Desa Rancabango. Ntar di depan ada namanya ini Rancabango, di depan Ranca Pasir, masih ranca ya. Ranca Bana. Lobang lah, jangan lo. Gila.
gitu lah, coba mobil truknya minggir lah, adokan aja. Neng mentarik lah, jalannya 20, udah jalan sempit, ada truk, jalannya pelan banget. Kesel saya. Ini sate Pak Otong dan ikan bakar, ini rekomendasi guys nih bagi yang mau mudik lewat jalur sini ya. Jalur alternatif. Saya sudah beberapa kali tuh makan di situ. Mungkin adalah sekali mah. Kalau jalan keriting begini ya, nggak rata gelombang, pakai metik berasa banget guys, getarannya, guncangannya gitu. Pasti nggak sakit badan nih. Maklum lah, faktor uang. Ini masih Ranca Bango, termasuk Ranca Bango. Ya lumayan lah jalannya. Layak dilewati daripada mantep macet. Ini sih kalau pakai motor kopling, motor yang diameter bannya lebih gede, kayaknya nggak terlalu berasa. Kalau pakai motor metik berasa banget sih. Kalau metik kalau diganti bannya sama sepeda ontel enak kali ya. Diameternya gede sepeda ontel, sepeda kumbang. Oke, ini namanya daerah Ranca Pasir dan Kebun Tebu pertama kita. Ini kita masuk ke kawasan Kebun Tebu. Wow, hujan kayaknya di sini baru berhenti ya. Masih basah di pinggiran jalan. Ini Kebun Tebu luas banget di sini. Nah ini guys, sebelah kanan ini jalur jalan dari Patiman nih, jalur tol. Akan melewati daerah Ranca Pasir ini ya, Kebun Tebu terutama. Nah kita bisa lihat di depan, hati-hati 200 meter lagi keluar masuk kendaraan proyek. Oh, belakangnya banyak banget. Ini tol dari Pelabuhan Patiman ya, Pamanukan ya. Kecamatan Patiman ada pelabuhan kan udah lama. Nah ini proyeknya nih guys. Ini ada tembok ya, tembok Berlin nih. Nggak boleh lihat ke dalam, nggak boleh ngintip. Kalau Kebun Tebu ini tanahnya BUMN, jadi mungkin gampang pembebasan lahannya buat jalan tol ya.
Udah harus ganti rugi bangunan. Bukti apa beberapa teman coba. Nah, kita mau masuki kawasan yang fenomenal nih guys. Orang-orang mau manggilnya Sasak John. Ya, pasti tahu lah. Apa ini? Di sini sering terjadi kecelakaan ya, tabrakan. Tapi bukan kendaraan guys. Ini tempat tabrakan ini. Tapi bukan kendaraan aja yang pasti yang tabrakannya. Soalnya jalur keluar masuk ini. Nah, rasanya nggak? Oh iya, ya. Stasiun tempat tabrakan, tapi bukan kendaraan yang tabrakannya, dan tempat keluar masuk. Oke, tempat transaksi. Bingung sih anak. Bikin bergetar seluruh badan ini. Ada yang pohon rindang ya, yang banyak pohon tuh, kirinya sawah. Pas turunan nih namanya Situ Bau yang ada jembatan itu, tapi situnya nggak ada ya, baunya juga nggak ada, tapi dinamakan Situ Bau. Nah, dia Situ Bau nih, sawah.
PG Raja Wali Subang ya. Oh, ada orang lagi pada nongkrong. Ada bangkrut, ada korupsi. Tutup kayak Sukala nih. Sekarang dimitrakan ke masyarakat kebun-kebunnya. BUMN emang ladang korupsi. Level bawah sampai level atas. Oke teman-teman, berhubung saya sudah dekat tempat tujuan, yaitu mau mampir nih saya ceritanya, mau mampir ke rumah saya. Itulah sedikit review perjalanan dari Bekasi menuju Cikampek, Kerawang dulu ya. Kondisi jalannya seperti apa yang akan dilalui teman-teman pada saat mudik ya kan. Jalurnya lumayan bagus lah ayo dilewati, cuma ada beberapa titik yang harus hati-hati ya, terutama di sisi kanan jalan, tengah berarti sisi kanan deh pokoknya. Jangan terlalu banyak melalui sisi kanan jalan, usahakan sisi kanan sisi kiri aja ya yang dilalui ya. Tadi seperti yang dilihat di video, walaupun sudah diperbaiki, ditambal, tetap nggak nyaman itu sebelah kanan jalur kanan jalan itu. Oke pemirsa, saya sudah nyampe sudah sedikit lagi di tempat tujuan guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian suka dengan video vlog ini, mungkin video berikutnya saya akan ngabuburit ke tempat-tempat yang indah. Belum ada rencana sih. Nah, nantikan saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.